Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan juga Kepala Sekolah. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya hari ini. Oke guys, are you ready guys? Suaranya, are you ready? Yes. Let's get it down. Terima kasih. Saya minta tepuk tangan semeriahnya untuk Bang Karvin. Oke, Bang Karvin, the stage is yours. Silakan Bang. Aduh. Ini suara saya kedengaran apa enggak ya? Murah ya, kalau bal-balan murah. Oh iya, kedengeran ya. Oke. Daun saga, jawab salam masuk surga, amin. Daun salam dalam peti, jawab salam lancar rezeki, amin. Nah, yang terakhir nih ya, khusus para murid, gurunya nggak boleh ikutan. Daun salam salak pondoh, jawab salam gampang jodoh. Guru nggak boleh ikutan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana teman-teman? Sehat semua? Saya mau nanya ke beberapa orang dulu nih. Ke siapa ya? Ke Ayah Norizuki? Ayah? Ya. Ayah sehat Ayah? Sehat, alhamdulillah. Oh, lagi di mana nih? Rumah. Lagi di rumah. Oke. Kondisi pikiran, hati, sama dompet sehat semua? Lumayan. Oh, lumayan. Oke, walaupun nggak keluar rumah tapi dompet tetap sehat ya. Dompet tetap ngalir, tetap ada pemasukan ya. Luar biasa kaya nih. Oke, saya mau nanya ke siapa ya? Robi. Faris Robi. Ya. Nah, lagi di mana nih? Lagi di rumah. Lagi di rumah ya. Lagi di rumah. Oke, gimana sekarang lagi bahagia? Agak ngantuk sih. Agak ngantuk, oke. Mudah-mudahan kita mau aktivitas hari ini jadi nggak ngantuk deh ya. Karena ada aktivitas tertentu, siapin dari sekarang. Oke, makasih Robi. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu dulu nih. Mau ngasih tahu, kalau misalkan di samping kanan kirinya belum ada minum, siapin minum dulu. Saya kasih waktu lah sekitar 2 hari buat nyiapin minum. Kelamaan ya 2 hari ya. Cukup 1 menit lah, 30 detik. Ambil minumnya, karena kita akan ada aktivitas yang kayaknya sih cukup pegal dan membutuhkan minum. Siapin minum dulu, nggak apa-apa. Diambil dulu. Diambil dulu air minumnya. Oke, sudah diambil? Oke, sudah ya? Saya anggap sudah. Oke, Naura ke belakang dulu tuh. Dari minum ya. Oke, sip. Kita mulai ya. Baik, siap-siap semua. Pastikan dalam keadaan fokus. Kalau perlu headset atau handsfree, siapin dulu dari sekarang. Karena durasi kita cukup panjang, sekitar 2 hari Pak ya? 2 hari ya, oke. 2 hari dari sekarang. Jadi teman-teman harus bersiap. Nanti kita langsung ada pelatihan juga sampai malam nanti ya. Oke, 2 jam ya teman-teman. Disiapkan aja 2 jamnya. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik bagi teman-teman dan sehat selalu bagi teman-teman semua. Dan ini keren banget teman-teman. Jarang-jarang ada sekolah yang mau melakukan pelatihan public speaking, khusus public speaking buat siswa. Waduh. Jangan salah, Global Mandiri ini produknya nih. Luar biasa ya. Jarang-jarang. Itu tepuk tangan buat Global Mandiri dong. Yeah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai saya mau ngajak teman-teman bahagia dulu. Ciri orang bahagia dan bersyukur itu adalah dengan satu bentuk tertentu. Apa bentuknya? Dia mau senyum. Ya, saya mau ngajak teman-teman semua tersenyum. Tapi saya mau nanya, ini bisa senyum semua apa enggak ya? Ya. Kita uji coba ya, beneran bisa senyum atau enggak. Saya mau nanya ke Raya Anara. Raya? Raya mana nih? Raya, di-unmute dulu Raya. Raya di-unmute dulu.
Raya Anara? Iya, Sir. Oke, Raya, bisa bahagia ya? Iya, Ya, bisa senyum? bisa. Bisa, yakin? Iya, Sir. Nah, kita liatin bareng-bareng boleh? Oke, semuanya kita akan tersenyum dulu. Semua, makasih Raya. Semua siap-siap, hadapkan wajahnya kepada kameranya. Hadapkan wajahnya ke kamera. Saya minta tersenyum nggak kelihatan gigi dulu. Oke. Saya minta tersenyum tanpa kelihatan gigi dulu. Oke, sebentar, sabar. Ini udah mulai aja ya. Sabar. Belum mulai. Oke, kita tersenyum dengan kelihatan gigi, tanpa kelihatan gigi. Dimulai dari sekarang. 10, 9, 6. 96 gimana sih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Sekarang saya minta tersenyum dengan kelihatan gigi. Aduh, loh, ya. Yang nggak biasa senyum, waduh, bingung dia biasanya. Oke, sekarang saya minta tersenyum dengan kelihatan gigi. Mohon yang hari ini belum bahagia, pura-pura bahagia dulu ya. Yang belum bahagia hari ini, pura-pura bahagia dulu, tunjukkan senyumannya. Oke, dengan kelihatan gigi. Kita mulai ya. Mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, saya mau nanya dulu ke Helsinki. Ayo. Yohanifa. Iya. Bisa tersenyum dengan kelihatan gigi? Ya, rada-rada. Rada-rada susah ya? Atau mungkin jarang bahagia? Nggak juga sih. Nggak juga sih ya. Oke, kita hari ini kita mau ngajak bahagia ya. Oke, makasih. Nah, saya mau nanya ke Atarafi. Waduh. Nah, ini dipanggil Atarafi, senyumannya langsung keluar dengan ikhlas ya. Tadi kayaknya nggak ikhlas ya. Oh, siap. Atarafi. Bisa tersenyum dengan kelihatan gigi? Nggak bisa. Nggak bisa? Bisa. Bisa ya? Nah, boleh dong. Kasih senyumannya buat teman-teman kita. Langsung senyum. Keren, mantap. Iya. Makasih, Atarafi, mantap ya. Ya teman-teman, konon katanya kalau kita mau belajar itu moodnya harus bagus. Makanya kita ngajak senyum. Kalau moodnya bagus, perut kenyang, minum ada, bahagia, enak belajarnya tuh. Tapi kalau misalkan moodnya nggak bagus, mau belajar apa juga nggak bisa. Jadi kalau mau belajar moodnya dibagusin dulu, gitu ya. Oke teman-teman, saya mau nge-share sesuatu. Nge-share sesuatunya apa berkaitan dengan public speaking. Kalau tadi sudah ditanya sama Mr. Farid nih tentang public speaking itu apa sih yang ada dalam benak gitu ya. Tapi ternyata public speaking itu bukan hanya cerita tentang ngomong depan umum. Waduh, bahas apa sih? Nanti kita akan lihat. Nah, mana ya sebentar. Oke teman-teman siap ya. Nah, ini saya, tapi saya nggak akan bahas tentang diri saya panjang-panjang. Tadi udah dijelasin sama Mr. Farid ya. Ternyata teman-teman, kalau kita mau berkaitan dengan public speaking, karena public speaking itu ilmu komunikasi, salah satu ilmu dalam komunikasi. Sejak 2002 aja ada penelitian dari USA. Ternyata yang menentukan sukses seseorang yang pertama kali adalah kemampuan komunikasi. Waduh. Jadi kalau mau sukses, apa suksesnya keren banget, tinggi banget, berarti komunikasinya harus diperbaiki dari sekarang. Bukan hanya tentang komunikasi kita sama orang satu, tapi harus banyak orang. Bukan hanya komunikasi kita dengan orang lain, tapi kita juga harus bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu ada nomor 4. Oh maaf, interpersonal itu ya, dengan orang lain. Ada yang kemampuan berkomunikasi dengan diri sendiri, namanya kemampuan intrapersonal. Nah itu pembahasan lain. Tapi pembahasan kita berkaitan dengan komunikasi
public speaking. Nah, bukan hanya itu, ternyata ada penelitian lagi di USA. Nah, lo di Amerika nih ya, 3.000 warga Amerika diwawancara, 21% atau 630 orang. Pas ditanya apa yang paling takuti, ternyata yang paling takuti adalah berbicara depan umum. Di Indonesia nggak tahu nih penelitiannya berapa persen kalau ditanya pertanyaan yang sama. Saya mau nanya dulu nih, kira-kira jawabnya apa ya kalau saya tanya? Alvin. Apa? Alvin, kalau ada pertanyaan apa yang paling ditakuti sama Alvin, jawabnya apa, Vin? Bukan berbicara depan umum sih, tapi kalau disuruh milih ya nggak mau juga. Iya. Iya. Oke. Tapi apa yang paling takuti sebenarnya? Kecoa kah? Oh, mungkin ya. Atau apa? Kalau saya tuh takutnya di-expect orang saya tinggi-tinggi gitu loh, kayak gimana ya? Kayak ini dia. Alvin yang luar biasa gitu ya. Iya, saya takut kayak gitu, saya nggak suka. Ya ampun, luar biasa ya. Kalau Islam tamadu banget nih orangnya. Mantap. Oke, Alvin. Tapi kalau ditanya, kalau ada momen di mana Alvin harus ngomong banget di depan umum gitu, kira-kira Alvin memaksa diri nggak untuk mau gitu, untuk bisa nggak? Kalau misalnya terpaksa banget sih, saya nggak nolak. Tapi kalau misalnya bisa milih, lebih milih enggak gitu. Iya. Oke. Makasih Alvin. Oke, saya mau nanya ke siapa ya? Mahira. Iya, Sir. Oke, Mahira, apa yang paling ditakuti di dunia ini? Allah sih, Sir. Oh, nggak ada takutnya, luar biasa ini Mahira. Enggak, ya. itu kan paling takut. Apa? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Apa ya? Kayak bingung, Sir. Saya aja. Oke, Mahira dapat hadiah 2 juta ya dalam berupa brosur ya. Oke, Mahira, makasih. Mantap Mahira ya. Oke, teman-teman, ternyata dalam penelitian kalau di Amerika 630 dalam yang ditanya 3.000 orang. Nah, Indonesia nggak tahu nih, bisa jadi hal yang sama gitu terjadi di Indonesia. Dan mudah-mudahan orang yang hari ini itu orang-orang yang mau belajar, dan ketika ada ditanya begini, jawabannya yang lain ya. Bukan berbicara di depan umum. Hati-hati. Ternyata ini menjadi hal yang paling ditakuti di Amerika. Makanya kenapa kita penting banget belajar tentang public speaking. Penting banget belajar tentang komunikasi. Nah, hari ini menjadi hal yang penting karena untuk teman-teman yang kelas 10 aja udah belajar kayak gini. Kalau teman-teman asah, wah, ini dewasanya kira-kira ngomongnya kayak apa, pasti keren banget lah. Gitu. Guru-guru kita aja pasti kan tidak ujug-ujug ya, nggak tiba-tiba langsung jago ngomongnya gitu. Tapi ada proses bertahun-tahun biar bisa kayak gitu ya. Oke, sekarang sebutkan atau tuliskan profesi, paling enggak beberapa profesi yang paling teman-teman paling deket lah. Profesi apapun lah yang memang sekiranya itu profesi yang paling dekat sama teman-teman, entah itu boleh cita-cita yang teman-teman, boleh itu orang tua punya profesi apa, yang paling dekat dengan teman-teman lah profesi-profesi itu. Boleh 5 saja teman-teman. Boleh 5 orang saja. Boleh 5. Profesi yang paling dekat dengan aktivitasnya teman-teman. Itu dulu, ditulis aja dulu. 5 saja, apa-apa. Oke. Sadeira, sudah? Di-unmute dulu. Oke. Profesi apa yang paling dekat sama kamu? Yang paling dekat maksudnya gimana? Yang memang misalkan yang paling kamu tahu. Satu profesi tertentu yang paling kamu tahu. Misalkan, oh orang tua aku pengusaha, berarti pengusaha. Pengusaha. Apa aja? Oke, pengusaha apa lagi? Dokter. Dokter, apa lagi? Apa ya? Yo, apa? Apapun sebutkan saja yang memang kamu tahu. Aktor deh. Aktor, oke, apa lagi?
Apa ya? Apa coba? Guru. Oh, guru. Wih, kesebut berarti dekat banget ya sama gurunya. Iya. Apa lagi nih? Satu lagi deh. Polisi. Ah, kayaknya sering ketilang ya. Jadi dekat ya. Oke. Oke. Makasih ya. Oke. Sekarang gini, dari semua list yang memang tadi kita mungkin sebutkan atau tulis, di antara profesi-profesi itu mana yang sebenarnya nggak butuh dengan public speaking? Kalau emang ada yang nggak butuh, silakan coret. Ada nggak kira-kira profesi yang nggak butuh dengan ilmu public speaking? Kalau ada, boleh di chat, masuk ke room chat, di komen boleh. Kalau ada ya, kalau enggak nggak apa-apa. Oke. Wah, nggak ada ternyata ya. Oke, sip. Berarti nggak ada ya. Sebenarnya setiap profesi butuh dengan ilmu public speaking. Kalaupun contoh seorang akuntan, auditor, atau yang kerjanya di depan laptop aja, nggak keluar-keluar, nggak ketemu orang. Tapi kalau dia punya ilmu public speaking, makin keren lagi ilmunya. Makin keren. Pengusaha yang dia mulu di rumah, mungkin dia pengusaha. Tapi kalau dia bisa berbicara di depan umum, itu makin keren. Kerjaan dia menjadi seorang penulis, memang sih nulis doang. Tapi kalau dia nggak bisa menyampaikan tulisannya kepada orang banyak, juga kurang ya. Tapi akan lebih keren kalau dia bukan hanya sekedar tulisan, tapi ngomong tentang tulisannya itu keren juga, itu makin keren. Ya, oke, teman-teman, kita sudah tahu bahwa ternyata penting banget belajar public speaking. Tapi bedanya apa? Tadi kan mana ya? Kelewat nih. Nah, bedanya apa antara speaking or talking? Nah, mungkin kalau dalam bahasa Inggris dua-duanya bicara ya. Tapi ternyata tidak semua orang yang ngomong itu bisa bicara. Terus bedanya apa dong? Nah loh, bedanya apa ya? Nggak semua orang yang pandai ngomong bisa bicara. Lah, berarti ada bedanya nih. Ada bedanya. Saya kasih contoh ya, kejadiannya. Kalau ngegosip, nah ini biasanya ibu-ibu nih atau yang perempuan nih ya ngegosip, misalkan laki-laki juga kadang-kadang ngegosip juga sih. Misalkan ngegosip itu berarti ngomong hanya sebatas berbual biasa atau dia ngobrol itu ngomong. Atau misalkan kita lahir seorang anak tiba-tiba mama pengen makan, pengen jajan, itu ngomong, itu talking. Tapi bicara itu adalah hal yang berbeda. Bicara itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara verbal, tapi dia punya isi, punya konten, lebih terstruktur, lebih sistematis kalau ngomong. Kayak misalkan kalau teman-teman kamu public speaking, kalau minimal, misalkan mau presentasi nih, Robi mau presentasi misalkan. Itu standar yang dipakai berbicara. Bukan ngobrol, bukan ngegosip. Makanya harus diurutin kan. Kita mau presentasinya kayak gimana nih? Kita ngomong A dulu, ngomong B dulu, ngomong C dulu. Nah, itu bicara. Nah, apa yang saya lakukan hari ini adalah bentuk dari berbicara, bukan ngomong. Nah, makanya public speaking, bukan public talking disebutnya. Kalau public talking nanti kita berarti ngegosip depan umum gitu ya. Jadinya. Oke, itu bedanya. Jadi kita harus mulai membedakan, oh, saya lagi speaking, oh, ini lagi talking. Mulai bedain ya. Nah, ada salah satu pakar komunikasi, dia bilang gini, bicara itu adalah suara dari pikiran. Waduh, lu hati-hati ya. Ini gambarnya ilustrasi yang nggak harus dipahami banget, tapi minimal kalau dari kalimat bicara adalah suara dari pikiran, berarti apa yang kita bicarakan itu adalah apa yang dalam pikiran kita. Kalau misalkan apa yang kita bicarakan sesuatu yang jelek-jelek, berarti pikiran kita isinya jelek-jelek. Nah, hati-hati ya, bisa kebaca kan. Kalau ngomongnya kasar-kasar, misalkan gitu ya, kalau manggil orang kasar mulu, kalau misalkan nyapa orang kasar mulu, ngobrol sama orang kasar mulu, berarti isi otaknya dalam pikirannya itu lebih banyak yang kasar-kasar. Jadi kita bisa baca nih, ini orang pembicara atau pada saat berbicara, ini orang kasar nggak sih, ini orang tegas nggak sih, ini orang baik nggak sih. Dari dia bicara itu bisa kelihatan. Makanya hati-hatilah dalam berbicara. Hati-hatilah ketika teman-teman melakukan public speaking. Karena apa yang diucapkan itu berdasarkan apa yang dipikirkan.
Terus gimana dong biar kita mulai terbiasa berbicara hal-hal yang baik? Nah, biar terbiasa memulai pembicaraan yang baik, yang harus dilakukan adalah biar pikirannya baik nih, terus akhirnya bicaranya baik, yang harus dilakukan adalah sering lihat hal-hal yang baik. Sering dengar hal-hal yang baik, entah misalkan guru kita lagi ngomong hal yang baik, orang tua kita ngomong yang baik, atau misalkan kita punya lingkungan yang baik, manfaatkan dan maksimalkan itu. Itu menjadi apa ya? Data di otak kita yang pada akhirnya itu yang diproses, terus kita pada saat ngomong tuh enak gitu. Hal-hal yang baik, karena kita sering dengarnya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Tapi kalau lingkungannya atau yang kita sering dengar adalah yang nggak baik-baik, kasar-kasar misalkan, atau bahasa-bahasa hewan yang kurang berkenan gitu di hati orang gitu, yang sering diucapkan itu berarti isinya itu aja berarti dalam otaknya. Itu kesimpulannya, gitu ya. Nah, law of projection itu hukum dari proyeksi. Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman pernah pakai proyektor nggak ya teman-teman nih? Kalau proyektor gitu ya, sering ya, pasti sering nih. Saya mau nanya dulu nih ke Farhan. Farhan. Yes, sir. Farhan. Pernah Yes, pakai sir. proyektor nggak Kenapa? Farhan? Pernah sih, tapi bukan aku yang pakai, cuma ngeliat doang. Oh, orang lain ya? Iya. Oke, Farhan. Kira-kira Hmm. apa yang ditampilkan laptop dengan apa yang ditampilkan proyektor itu sama atau enggak? Kalau disambungin sih iya sama. Iya, kalau nggak disambungin ya nggak Iya. kelihatan proyektornya. Harus disambungin dulu. Namanya proyektor. Fungsinya memang ke situ. Iya juga sih. Ya, oke. Sama sih. Maksud saya sambungin dulu terus di layarnya ke situ, ya. Sama Iya, ya. sama. Ya. Oke, Iya. berarti proyektor itu kalau kita hubungkan, proyektor itu apa yang kelihatan sama orang, tapi laptop itu pikiran kita. Nah, berarti apa yang kelihatan sama orang itu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita, Farhan. Itu ilustrasinya. Jadi menggunakan ilustrasi proyektor. Apa yang ditampilkan oleh proyektor itu sama dengan yang ditampilkan oleh laptop kita. Laptop kita itu pikirannya, proyektor adalah apa yang muncul dilihat sama orang. Orang mungkin nggak lihat di laptop itu kita menampilin apa, tapi bisa kelihatan dengan cara kita memperlihatkan dengan cara proyektor tadi. Orang ini bisa lihat. Akhirnya gitu. Jadi mulailah untuk berhati-hati ketika teman-teman melakukan sesuatu, bicara sesuatu. Karena itu adalah bentuk yang bisa kelihatan isi pikirannya tuh apa gitu. Kalau yang diucapkan yang jorok-jorok, berarti yang dipikirin lebih banyak yang jorok-jorok. Gitu ya. Begitupun dengan bahasa-bahasa kasar dan sejenisnya. Oke, Kak Farhan, makasih. Itu ilustrasinya Kak Farhan. Oke, Dan teman-teman, mudah-mudahan rada nyambung ya. Jadi ternyata public speaking itu kenapa harus dipelajari? Karena memang ada ilmunya. Ilmu tentang kehati-hatian. Misalkan, contoh nih, bahasanya. Satu bahasa saja. Zidane, mana Zidane? Ya. Wih, Zidane di kamar nih kayaknya ya. Apa di dapur nih? Di kamar. Oh, di kamar. Oke, ya, oke, Zidane. Tapi ke dapur luas banget ya. Oke, Zidane, pernah nggak menggunakan bahasa kata kalian? Pernah. Ke siapa? Kalau lagi ngomong depan umum gitu sih kadang-kadang pakai kalian. Nah, pesertanya siapa? Teman-teman. Oke, teman-teman. Siapa lagi? Ada guru. Oh, ada guru juga. Oke, luar biasa ya. Tahu nggak? Kalau menggunakan bahasa kalian itu ternyata kalau untuk orang yang lebih tinggi usianya itu bahasa kasar loh. Nah iya makanya aku suka kebiasaan kalian. Emang lagi mengganti gitu sih. Nah, kebiasaan. Kira-kira diganti dengan bahasa apa? Bahasa kalian? Nggak tahu sih. Oke. Kata ganti ya, misalkan kayak bapak ibu kalau memang orangnya lebih tua dari kita, atau misalkan Anda atau kamu gitu ya, nanti disesuaikan gitu. Ternyata bahasa kalian ini tidak bisa dipergunakan untuk semua orang. Harus dilihat dulu nih, ini siapa nih? Jangan-jangan bahasa kalian kita lagi nasihatin para dokter gitu kan, bingung. Benar. Guru kita dinasehatin dengan bahasa kalian. Karena bahasa kalian itu, kata kalian itu lebih dominan dipakai untuk ketika kita menegur orang, menasehati orang, atau marah sama orang.
Coba aja bayangin dengan ekspresi menggunakan kata kalian dengan gesturnya misalkan. Kalian tuh pasti lagi marah-marah tuh. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Makanya hindari bahasa-bahasa itu. Makanya kenapa public speaking ini penting dipelajari, karena kita akan tahu respon orang ketika kita berbicara. Oke, ini 3 fungsi utama dari public speaking. Nah, untuk memberikan sebuah informasi, untuk mengajak orang dan menjadikan sebuah hiburan. Nah, kalau misalkan belajar tentang apa ya? Ini kelas IPA atau IPS ya? IPA ya. Oke, biologi ini. Misalkan biologi. Kira-kira fungsi public speaking ketika ngejelasin biologi itu menjadi sebuah informasi, ajakan atau hiburan? Saya mau nanya ke Sarah. Bovier. Oke, Sarah. Informasi, Sir. Information ya. Oke, tapi misalkan gurunya tiba-tiba, yuk, karena gurunya biologi, yuk kita bikin hidroponik atau tanaman. Misalkan tanaman, yuk ngerambat tanaman. Kira-kira akan menjadi sebuah to inform saja? Bisa juga sih, Sir, jadi ajakan. Oke, mantap ya. Berarti udah paham secara public speaking ya. Kalau misalkan saya mau nanya ke siapa ya? Rasya. Ya. Oke, Rasya, kalau orang stand up comedy itu yang mana tuh fungsi public speakingnya? Apa? Orang lagi stand up comedy nih. Nah, kira-kira fungsi public speakingnya kemana nih? Penontonnya. Untuk kebutuhan hiburan, ajakan atau informasi kalau lagi public speaking? Hiburan. Hiburan ya, to entertain ya, berarti ya? Ya. Oke, sip. Nah, nanti ketika teman-teman presentasi, makasih ya. Ketika teman-teman presentasi, lagi ngomong depan umum, kebutuhan kita ada di mana nih? Fungsi kita selaku orang yang mau memberikan sebuah arahan dan lain-lain, bentuknya itu informasi, ajakan saja. Informasi saja, ajakan saja, atau justru harus ada entertainment. Nah, lo. Atau boleh nggak sih 3-3-nya atau 2, Kak? Boleh. Karena seringkali misalkan ada motivator memberikan sebuah informasi tentang dia ngajak yuk kita untuk berubah. Dia ngajak lagi untuk melakukan sesuatu. Ada informnya? Ada. Pursuitnya ada? Ada. Ada entertainnya? Ada. Ada hiburannya di sana. Oke, kita harus tahu fungsi tentang public speaking. Nah, jadi kalau presentasi kira-kira mau dikolaborasikan dengan 3 fungsi ini atau 2 saja atau cuma 1? Kalau kita 3-3-nya itu makin keren karena ada entertainnya ya. Kita lanjut. Nah, ini kata Panji Pragiwaksono ya. Ngomong itu nggak doang katanya, tapi mampu untuk menggerakkan. Percaya diri doang nggak cukup teman-teman. Kita percaya diri tapi kalau ngomongnya ngalor ngidul juga berbahaya ya. Ngalor ngidul tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ngomongnya nggak terarah lah. Kira-kira gitu. Kita percaya diri. Siapa yang mau maju? Saya pasti tanya mau ngomong apa? Nggak tahu. Kan bingung juga. Atau tiba-tiba siapa yang mau maju? Bicarain tentang geografi. Yang dibahas matematika. Nggak nyambung. Yang penting pede dulu Kak. Iya sih tapi bukan pembahasannya. Kan repot. Ya. Nah, harus mulai untuk sistematis. Tapi sistematis doang nggak cukup. Sistematis itu artinya dia punya urutan. Kita awalan harus gimana, terus ngebukanya harus gimana, pertengahannya harus kayak gimana, di akhirnya harus kayak gimana. Gitu. Tapi ternyata ini nggak cukup. Nggak cukup. Harus ada apa sih? Ini harus ada punya dampak. Kalau misalkan kita presentasi, paling enggak ketika kita sudah merurutkan, di level pertama kita yang tadinya nggak percaya diri, pengen bisa percaya diri. Ya sudah, selesaikan itu dulu. Kita punya banyak masalah ketika public speaking, betul. Tapi selesaikan satu-satu. Kadang-kadang orang yang mau public speaking, yang tadinya nggak pede dan nggak pernah belajar, nggak pernah latihan, tiba-tiba pengen saya public speakingnya keren kayak orang-orang. Di list dulu masalahnya apa, selesaikan satu-satu. Boro-boro dia atau nggak bisa dia misalkan berdampak gitu. Kalau misalkan percaya diri aja dia nggak mampu. Gitu. Sekarang saya mau tanya dulu ke Satria. Satria. Ya Kak. Satria, punya masalah nggak dalam public speaking?
Saya kalau misalkan lagi public speaking ngomong depan umum tuh kayaknya apa yang dirasain? Aduh, panas dingin, pengen pingsan, perut mules gitu. Gimana? Kaki gemeteran. Gemeteran, tremor ya. Oh, gitu ya. Gemeteran serius? Ya, dikit sih kadang-kadang. Dengkulnya lemas ya? Ya. Iya. Ada lagi nggak? Ya, itu sih sama grogi palingan. Grogi ya. Oke. Nggak nyampe sakit perut ya? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Kalau pesertanya guru-guru gimana? Maksudnya? Kalau pesertanya kalau teman seumuran mungkin tadi gemetaran, nervous. Tapi kalau guru-guru pesertanya gimana? Ya sama aja sih. Ya, sama aja ya. Gitu Kak. Oh iya. Oke. Berarti tugas Satria selesaiin satu-satu ya. Bukan tiba-tiba langsung hilang semuanya gitu. Kak, saya deg-degan gitu. Pengen hilang gimana? Caranya ya meninggal aja gitu ya. Soalnya ya namanya orang hidup ya deg-degan lah ya. Ya, kalau nggak deg-degan saya juga bingung gitu kenapa bisa hidup ya. Oke, Satria, makasih. Oke, saya mau nanya ke siapa ya? Karisa. Karisa sudah bangun? Sudah, Sir. Oh, sudah. Oke, Karisa punya masalah apa dalam public speaking? Enggak juga sih, tapi kadang kalau sebelum ngomongnya itu sakit perut. Sakit perut? Serius? Iya, serius. Kadang juga pengen, ya gitu. Ya. Harus ke toilet. Harus ke toilet ya, oke. Kram perutnya ya? Apa gimana? Iya, kram. Oke, ada hal lain? Misalkan apa ya? Takut diliatin orang misalkan. Sekarang udah nggak separah itu sih. Enggak ya? Oke. Takut nggak bisa jawab kalau ada yang nanya gitu? Ada nggak takutan itu? Iya, kadang kayak gitu juga. Oke, siap. Makasih Karisa. Ternyata percaya diri aja nggak cukup. Kalau misalkan kita hari ini belum percaya diri, belajar dulu untuk percaya diri. Baru belajar ke sistematis. Jangan mulai untuk tiba-tiba kita pengen berdampak kalau ngomong Kak. Oke, udah percaya diri ngomongnya? Belum. Mari selesaikan itu dulu. Ibarat kalau misalkan kita naik kelas itu jangan tiba-tiba pengen lulus dari kelas 3 padahal kelas 1 aja belum dilewatin gitu. Itu. Lewatin dulu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nggak tiba-tiba pengen lulus SMA durasi setahun gitu. Nggak gitu ya. Ada tahapan yang harus dilakukan. Ini sama, percaya diri dulu, sistematis baru berdampak gitu. Nggak tiba-tiba berdampak. Karena belajar percaya diri ini perlu dilatih dengan durasi yang cukup lama. Teman-teman ada yang sudah masuk organisasi belum ya? Di global ada? Oh belum ya? Atau sudah pendaftaran OSIS belum? Belum ya? Nah, teman-teman, untuk melatih percaya diri maupun sistematis ini, apalagi berdampak, teman-teman bisa melatih diri dengan cara teman-teman membuat atau datang ke satu tempat tertentu, entah itu bentuknya organisasi atau cara tertentu. Untuk apa? Melatih. Karena ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi, masuk ke dalam satu perkumpulan tertentu, teman-teman punya momen atau media untuk bisa latihan. Karena ada momen di mana teman-teman akan mimpin rapat, orasi, memberikan pengumuman. PD-nya itu meningkat nanti di sana. Perlu dilatih. Makanya kenapa tadi juga dibacain sama Mr. Farid tentang CV saya, aktif organisasi. Karena memang di organisasi saya melatih diri untuk bisa public speak. Lebih cepat lah akhirnya. Karena ada tempat untuk latihan. Tapi kalau nggak punya tempat, nggak punya perkumpulan, kita kebingungan buat cari media untuk latihan. Gitu. Jadi fungsi ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi bukan hanya sebatas organisasi bikin acara, tapi untuk melatih teman-teman dalam berkomunikasi antar manusia. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, ini tipe audiens nih. Waduh nih. Ini kita yang mana ya? Ini tipe audiens itu ada narapidana. Narapidana itu yang kayak gimana nih ya? Kita akan cek apakah teman-teman masuk kategori narapidana, turis, teroris, atau pembelajar. Narapidana itu adalah tipe audiens, tipe peserta yang kalau dia hadir itu karena terpaksa. Biasanya. Bukan karena kesenantiasaannya untuk hadir. Bukan karena keinginannya untuk hadir, tapi karena paksaan. Misal, ikut
pelatihan tentang manajemen organisasi, manajemen keuangan. Terpaksa hadir karena kenapa? Ya saya karyawan, kalau nggak hadir nggak digaji kita nih. Nah akhirnya datang ke situ secara terpaksa gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga kan sebenarnya ini rangkaian yang dibikin sekolah buat teman-teman. Aduh ini kalau nggak ikutan nggak di absen nih. Gimana nih? Nah kalau ada rasa-rasa itu berarti teman-teman adalah tipe narapidana. Wah hati-hati ya. Karena tipe narapidana biasanya kalaupun ternyata siapapun yang ngasih ilmu, dia nggak bakal masuk. Karena dari awal niatnya sudah salah. Kurang pas lah lebih tepatnya ya. Nah ada lagi tipe turis. Turis ini yang apapun acaranya dia tuh carinya hiburan. Apapun acaranya nyarinya hiburan. Biasanya selesai acara, tengah acara, sebelum acara, kerjanya foto dan selfie nih. Nah, kalau ditanya lagi acara, bro, tadi siapa pematerinya? Oh, pokoknya sih itu. Materinya apa, bro? Ah, pokoknya mah keren lah, pokoknya. Acaranya, pokoknya tadi itu wah keren banget, bro, acaranya, bro. Tapi kalau ditanya, iya materinya apa? Iya, pokoknya keren dah acaranya. Pokoknya keren gitu. Karena dia memang niat ke situ tuh nyari sebatas hiburan, bukan nyari ilmunya juga. Sebatas hiburan, foto-foto gitu ya. Hati-hati ya. Oke, sip. Yang ketiga ada tipe teroris. Ada yang nyebut juga dengan tipe sniper ini. Ini biasanya yang kalau dia lagi rame-rame, duduknya paling belakang, di tengah-tengah, bersembunyi di antara peserta, yang kadang-kadang kalau orang lagi ngomong, dia celetak-celetuk. Ini teroris nih. Celetak-celetuk tuh bahasa Indonesianya, bahasa dasarnya tuh kalau kita lagi ngomong dia motong. Misalkan, oke Bapak Ibu semua, tiba-tiba ada yang ngomong, iya. Atau tiba-tiba ada yang ngomong, oh nggak gitu tuh. Misalnya gitu, padahal kita lagi ngomong gitu. Nah ini orang tipe teroris, hati-hati loh. Hati-hati. Orang-orang model begini ya. Dan ada lagi, misalkan di bagian akhir, pada sesi tanya jawab. Pada saat ya kita buka sesi tanya jawab ya, siapa yang mau bertanya. Nah tipe ini biasanya bukan bertanya untuk bertanya. Nah dia nanya tapi bukan untuk nanya, dia bertanya untuk ngetes biasanya nih. Nah ini orang tipe teroris, sniper nih. Kadang-kadang buat jatuhin orang gitu. Ah lu tahu apa lu, gua tes lu sama pertanyaan, mampu nggak gitu. Ini tipe teroris nih. Berbahaya. Cuman harus gimana kan gitu ya. Nah kalau pembelajar biasanya dia bikin catatan, dia fokusnya bagus, lagi ada acara niatnya memang mau belajar, terus dia nyatet. Ini pembelajar. Dan saya pikir banyak orang di teman-teman nih, mungkin bahkan semuanya, tipe-tipe pembelajar ini. Karena teman-teman menulis, gitu, dicatat, mendengarkan, dan sejenisnya. Nah terus gimana kalau kita punya audiens, orang-orang di hadapan kita tuh ada narapidana. Ada turis, ada teroris, harus diapain gitu. Tipe turis, saya mulai dari tipe turis dulu ya. Tipe turis ini biasanya harus disapa dulu. Disapa, ajak ngobrol, misalkan. Gimana Bu perjalanan dari rumah ke sini berapa lama? Nah, diajak ngobrol dulu kayak gitu nggak boleh. Kalau memang durasinya cukup, ajak ngobrol saja sebentar. Oke, tapi pada saat memang acara mulai gitu. Fungsinya apa? Satu, untuk bisa membuat dia bisa lebih fokus sama acaranya. Kedua, untuk menetralisir kita punya nervous. Ya. Lalu gimana dengan narapidana? Narapidana ini biasanya kita harus mulai untuk membuat mereka atau mengajak mereka melakukan sesuatu. Contoh ya. Oke, teman-teman tangannya boleh kayak gini semua. Teman-teman lihat kamera tangannya ke depan semua, tangan kanan ke depan semua. Oke. Boleh di-unmute dulu. Kalau memang di wilayahnya nggak berisik, boleh di-unmute dulu. Oke, di-unmute dulu. Di-unmute semua. Biar saya bisa mendengar suaranya. Oke, sekarang siap-siap. Ke depan tapi nggak ngalangin kamera sama muka ya. Nggak kelihatan loh. Oke, gini aja. Oke. Ucap ulang apa yang saya katakan sambil begini-begini tangannya. Oke. Ucap ulang apa yang saya katakan sambil begini-begini. Oke. Wahai sahabatku. Wahai sahabatku. Wahai sahabatku. Wahai sahabatku. Hari ini kita belajar. Sungguh-sungguh ya.
Sungguh-sungguh ya. Sukses ya. Oh, sukses ya. Ya. Bahagia ya. Bahagia ya. Ya. Beneran nih. Hah? Beneran nih. Oh, beneran nih. Beneran nih. Sukses ya. Sukses ya. Bahagia ya. Bahagia ya. Mwah. Mwah. Ya, Sekali lagi. Mwah gitu. Mwah. Kurang panjang. Mwah gitu. Mwah. Ya, Farhan semangat banget ya. Oke, teman-teman. Nah, aktivitas-aktivitas itu bisa dilakukan ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang narapidana maupun teroris. Jadi misalkan pada saat mereka datang itu kan biasanya mereka lagi blocking diri. Ngapain sih belajar gini. Tapi teman-teman bisa diantisipasi dengan melakukan hal-hal tertentu. Ajak mereka bergerak segala macam. Misalkan kalau di kelas misalkan presentasi dan teman-teman ketika nanti hadir sudah bisa tatap muka, nggak apa-apa misalkan lakukan tadian dulu. Oke, semua boleh senyum dulu, semua senyum gitu. Oke, berikan senyuman terbaik gitu. Boleh kayak gitu dulu dilakukan. Oke, tengok kanannya, berikan senyumannya gitu. Itu boleh dilakukan. Untuk apa? Untuk menetralisir diri kita punya nervous sama tadi yang narapidana sama teroris itu minimal sudah sedikit terbuka dengan kita. Oke? Ini orang-orang ini ya. Narapidana, teroris, dan pelajar. Oke. Sip. Kita lanjut. Nah, ini ada orang-orang yang punya masalah dengan nervous. Harus ngapain katanya kan gitu. Atur waktu. Maksudnya atur waktu, kita kan biasanya misalkan Dava nanti bicara ya pukul 9.30. Jangan tiba-tiba kita 9.30 baru hadir. Atau baru bersiap-siap. Aturlah waktu sedemikian rupa gimana caranya biar kita bisa ngatur nafas, istirahat dulu, menenangkan diri gitu. Maksudnya ya. Ya. Orang nervous itu kondisi di mana seseorang lagi kekurangan oksigen. Makanya kalau orang nervous itu nafasnya tersengal-sengal. Nafasnya cepat. Termasuk ketika dia ngomong rasanya cepat capek gitu. Makanya kenapa diminta untuk menarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Nah gitu ya. Ada yang bergerak caranya. Benar, ada yang bergerak. Yang tadinya gemeteran tuh, tadi kalau yang punya masalah, saya gemeteran banget Kak, gimana? Gerak aja, tapi geraknya soft gitu. Kalau perlu loncat-loncat nggak apa-apa, loncat-loncat. Ada teman saya, kalau dia sebelum mulai berbicara ngisi depan orang, dia ke kamar mandi dulu, loncat-loncat. Wah, dia langsung loncat-loncat terus gini. Nah, dia melakukan itu dulu, bergerak dulu. Ada yang tadi metodenya senyum salam sapa, interaksi dilakukan. Ada juga yang paling terakhir banget, jujur kalau nervous. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih. Jujur saya nervous banget di depan Bapak Ibu semua karena saya bertemu dengan orang-orang hebat di mana seharusnya saya menjadi peserta tapi Bapak Ibu menjadi pemateri. Boleh? Boleh. Jujur. Karena jujur itu apa ya? Nervous yang pada akhirnya termaafkan gitu. Nervous, oh ini orang lagi nervous ya udah gitu. Ya. Tapi banyak hal lagi yang bisa dilakukan, banyak. Itu tergantung pada teman-teman nyamannya di bagian apa. Tapi rata-rata orang punya masalah dalam nervous, nah teman-teman bisa melakukan beberapa hal ini. Ketika memang nggak bisa, berarti harus melakukan banyak hal sampai ada hal yang memang bisa mengatur nervousnya teman-teman secara baik. Oke, ini ada teknik percaya diri, banyak nih yang bisa dilakukan sama teman-teman. Boleh difoto. Nanti bahan ini akan saya kirim kepada teman-teman, biar teman-teman pun bisa baca nih. Khawatir nggak keburu kalau misalnya teman-teman nulis ya. Oke, ada yang berdoa dan meluruskan niat. Ini pertama. Ada yang afirmasi. Law of attraction itu gini. Dia sambil berpikir, ngebayangin sejak awal. Kalau saya ngisi, saya bakal A, B, C, D, F. Dia sambil ngebayangin tuh. Itu afirmasi. Nah, ada yang memposisikan diri sebagai anak, sahabat, dan kakak. Gitu. Kalau saya memposisikan diri sebagai kakak karena umur saya sedikit lebih tua gitu ya. Sedikit ya tapi ya, sedikit. Usia saya nggak jauh-jauh beda sama teman-teman lah. Ada yang tersenyum dulu. Jadi sebelum dia mulai, salamnya belum mulai, dia senyum dulu sama peserta. Dilihat dulu dari kanan sampai kiri, kasih senyuman gitu. Nah, baru dia mulai. Ada yang kayak gitu.
Tatap mata lawan bicara. Ada nggak ya yang takut sama melihat lawan bicaranya, matanya, melihat matanya? Saya mau nanya ke Atria Anggreni. Atria. Iya. Atria, takut nggak ngelihat kalau misalkan lagi bicara di depan umum? Lihat matanya gitu. Takut nggak? Tergantung orangnya sih. Orang gimana yang kamu takutin? Kayak guru lah. Oh, kayak guru. Oke. Oh ya, ini di record dan suara terdengar oleh semua guru, nggak apa-apa. Jujur itu baik. Ya. Jadi minimal guru-guru kamu, gurunya jadi tahu bahwa oh ternyata Atria nggak suka dilihatin tajam-tajam sama gurunya. Iya, oke Atria, makasih loh ya. Ini jadi reminder buat guru-guru ya, jangan dilihatin terlalu tajam ya. Baik, ada lagi, ubah suara dalam diri Anda. Ubah suara tuh begini. Kalau selama ini kita bilangnya, aduh, kalau gue bicara depan umum, dalam hati ya ini ceritanya. Aduh, kalau berbicara di depan umum, ntar dilihatin, ntar malu. Nah, itu dirubah dulu. Kenapa? Itu meningkatkan percaya diri lebih baik. Saya kalau berbicara, mudah-mudahan bisa lebih baik daripada sebelumnya, pede. Nah, itu kata-kata yang positif dalam diri yang muncul, bukan negatif. Karena kalau negatif, kita percaya dirinya langsung menurun tuh. Nah, ada juga yang melupakan standar yang ditetapkan orang lain. Kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Misalkan ada Dava, ngelihat teman sekelasnya, Satria, aduh, gua kalau ngomong kayak nggak, kalau dibandingin sama Satria jauh banget nih. Kalau ngebandingin begitu, percaya dirinya lemah nantinya. Tapi mulailah untuk fokus sama diri sendiri. Proses saya dengan Satria itu beda. Satria itu udah masuk kelas 10 itu tinggal sistematis lah. Kita percaya diri aja belum kelar, ya udah kelarin percaya diri aja dulu. Nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kalau kita ditanya, kita nggak suka dibandingin kan? Bener nggak sih? Bella, boleh dong Bella angkat suaranya? Bella? Oke, Bella sambil boboan ya. Dasar. Gak apa-apa, Bella, suka nggak kalau dibanding-bandingin sama orang lain? Enggak. Nggak suka ya? Benar. Ya, Nggak iya suka, ya? itu kayak rendahin orang aja sih. Oke, dibanding-bandingin nggak suka ya? Satria suka nggak dibanding-bandingin? Nggak suka ya? Oke. Kita sepakat bahwa kita nggak suka dibanding-bandingin. Tapi kenapa kita mulai untuk membandingkan diri kita sendiri sama orang lain? Kalau kita mulai membandingkan kayak gitu, hati-hati. Kita nggak akan pernah berkembang karena kita mulai untuk membandingkan. Proses kita beda-beda. Kalau memang kita belum kelar dengan public speaking, belum selesai dengan public speakingnya, dengan PD-nya dulu, ya udah PD-nya selesaikan dulu. Nggak perlu membandingkan. Kita fokus ke sana. Fokus perkembangan diri. Ada yang nomor 8-nya buat audiens dapat tersenyum, ketawa misalkan. Dengan bahasa-bahasa tadi yang teman-teman melakukan senyuman, itu boleh dipakai. Totalitas aja, kita tuh lagi melayani orang, totalitas aja, nggak masalah. Kalau memang perlu dengan wajah jelek, nggak usah takut kita tuh diifilin orang, nggak usah. Kita lagi memberikan sebuah totalitas, nggak masalah. Toh orang ganteng kalau pakai helm tetap ganteng kok. Iya nggak? Toh orang ganteng walaupun ekspresinya lagi jelek, dia tetap ganteng kok. Gitu ya. Jadi totalitas aja. Kalau memang perlu untuk berekspresi tentang sesuatu, lakukan saja dulu. Nah, yang 10 adalah berlatih tiap hari. Karena ini akan menjadi teman-teman terbiasa. Ya, oke. Saya mau, boleh dong teman-teman tangannya seperti ini, boleh? Tangannya kayak gini boleh ya, tangannya melakukan seperti ini. Kalau ada yang pakai handphonenya ditaruh dulu, tangannya seperti ini boleh? Oke. Sip. Oke. Oke, kayak gini. Oke, saya mau nanya ke Naura. Naura. Iya. Naura, jempol mana yang paling atas? Kanan. Seriously? Kanan? Iya. Oke, sip. Sekarang teman-teman lakukan hal yang sama, tapi pastikan kebalikan dari yang sebelumnya. Bukan dibalik jempolnya doang ya. Ininya dibalik. Ininya ikutan balik. Oke. Saya mau nanya lagi ke Naura. Naura. Iya, Sir. Sekarang yang kiri apa yang kanan di atas nanti? Yang kiri. Yang kiri ya. Lebih nyaman yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Iya, memang lebih nyaman yang jadi yang pertama ya. Oke. Oh beda ya. Oke, sip.
Yang pertama ya, sepakat ya. Oke, saya mau nanya lagi ke wah, Zidane lagi meriset ya. Ya, luar biasa Zidane nih. Oke. Saya mau nanya dulu ke siapa ya? Arimbi. Tadi Arimbi praktek yang pertama itu jempol kiri atau jempol kanan paling atas? Loh, nggak ada suaranya Arimbi? Kecil banget Arimbi suaranya? Yang kiri, Sir. Ah, kiri. Praktek yang pertama, yang kedua berarti kanan ya? Iya. Oke. Lebih nyaman yang pertama apa yang kedua? Nyaman yang pertama, Sir. Yang pertama, yang kedua apa yang dirasa? Agak apa ya? Yang nggak nyaman aja, nggak kebiasa aja. Oke, nggak nyaman, nggak terbiasa. Oke, makasih Arimbi. Saya mau nanya ke yang laki-laki nih. Siap-siap laki-laki. Oke, yang nunduk saya tunjuk ya. David. Yes, sir. Oke, David. Tadi praktek yang Iya. pertama jempol kiri, jempol kanan paling atas. Kiri. Kiri, berarti yang kedua yang kanan ya. Oke, sip. Sekarang saya mau tanya. Nyaman pertama apa yang kedua? Nah, yang pertama sih lebih nyaman. Yang kedua apa yang dirasakan? Ya agak kurang nyaman aja ya, Oh, karena nyaman. belum terlalu terbiasa. Makasih David. Nah, ini tuh ilustrasi sebenarnya teman-teman. Bukan masalah saya mau ngecek teman-teman tuh tipe apa enggak. Tapi yang saya kasih ilustrasi adalah berkaitan dengan praktek yang pertama yang teman-teman lakukan adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidupnya. Praktek yang kedua adalah bentuk perubahan yang diinginkan atau yang kita usahakan. Tapi kadang-kadang manusia lupa tentang satu hal ketika kita mau berubah. Yang dilupakan oleh manusia ketika mau berubah, yang sering dilupakan nih, adalah namanya ketidaknyamanan. Akan hadir namanya ketidaknyamanan. Dari perubahan dalam jenis apapun, ternyata yang harus kita sadari sejak awal akan hadir namanya ketidaknyamanan. Teman-teman yang tadinya nggak pernah public speaking, yang teman-teman yang tadinya mungkin nggak percaya diri, pengen banget percaya diri, sadari sejak awal ketika kita mau melakukan, akan hadir namanya ketidaknyamanan. Dalam hati berantem dulu, maju nggak ya, mulai nggak ya. Aduh salamnya gimana, aduh ini harus gimana. Hal begitu normal, hadapin aja, nggak masalah. Diketawain nggak apa-apa, itu sedekah ya, bikin orang bahagia soalnya. Nggak apa-apa, yang kadang-kadang kita cut diketawain, padahal nggak apa-apa, diketawain tuh, itu hal yang normal gitu. Berarti kan kita menjadi sebuah penyumbang hiburan bagi kehidupan mereka gitu kan. Ya. Oke, jadi sadari sejak awal ketika kita pengen berubah dalam jenis apapun, ternyata yang patut disadari sejak awal akan hadir namanya ketidaknyamanan. Contoh ya, Diva. Iya, Kak. Biasa bangun jam berapa, Diva? Sekitar jam 5:30 sampai jam 6. Oke, 6 sampai jam 6. Terus saya tiba-tiba Diva pengen nih, aduh saya pengen bangun jam 4 nih. Pengen terbiasa bangun jam 4. Kira-kira yang bisa Diva lakukan apa? Merubah kebiasaan. Nah, terus upayanya biar bisa jadi kebiasaan, apa yang dilakukan? Mungkin seperti biasa set alarm gitu-gitu sih, Kak. Alarmnya berapa kali? 10 kali setiap bangun terus dimatiin gitu ya? Mungkin. Mungkin ya. Oke. Set alarm gitu. Atau misalkan ngasih tahu ibunya atau ayahnya di rumah? Iya. Bangunin jam 4 gitu. Ya. Tapi nggak bangun-bangun karena belum terbiasa nih. Kebangun-bangun kata mamanya, kamu nggak bangun-bangun. Terus tiba-tiba kamu menantang diri biar gimana caranya jam 4 itu bangun beneran gitu ya. Mah, kalau misalkan aku nggak bangun jam 4, digoyang-goyang nggak bangun, diguling-guling nggak bangun, siram aja mah. Pas bangun terus disiram, tiba-tiba pas bangun marah sama mamahnya gitu. Mama kok nyiram? Ya kan kamu yang nyuruh. Iya. Hal proses begitu misalkan kita nggak nyaman disiram, kita nggak nyaman dibangunin. Hal begitu memang akan hadir. Jadi menjadi hal yang wajar. Gitu. Makasih Diva ya. Makasih, Kak. Ya.
Termasuk ketika dalam public speaking, ketika kita mau mengeluarkan suara kita, ternyata yang tadinya kita bicaranya tuh kayaknya nggak ikhlas gitu ya. Ngeluarin buka mulut tuh nggak ikhlas kayaknya. Kalau ngomong tuh sekeluarnya. Kayak misalkan, oke teman-teman, saya mau ini ya. Ya udah deh gitu dah. Lemas banget gitu ya. Tapi kalau pengen berubah menjadi orang-orang yang punya powerful, punya energik gitu, berbicaranya, mulai untuk dirubah kan. Oke teman-teman, kita belajar yuk. Nah, itu mulai berubah. Nah ternyata itu bisa mempengaruhi orang teman-teman. Nada-nada bicara kita bisa mempengaruhi orang. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor, Albert Mehrabian ini mengatakan bahwa ada 3 aspek yang penting kalau kita mau bicara. Bicara depan umum khususnya. Apa itu? Yang pertama adalah verbal. Nah, ini adalah verbal itu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita nih. Termasuk pilihan kata itu verbal. Pilihan kata yang tadi misalkan ada bahasa kalian nih. Ada bahasa kalian terus diganti dengan bahasa Bapak Ibu. Nah, itu verbal tuh, Bapak Ibu. Cuman efek daya pengaruhnya ke orang lain verbal ini cuma 7%. Makanya nggak heran kalau orang kalau ngomong nggak bernada itu kayaknya nggak punya dampak, nggak punya power gitu. Lempeng aja, lurus aja nggak ada nadanya. Dan bikin ngantuk karena nggak ada nadanya gitu. Loh, toh kita juga kalau misalkan suka dengerin lagu, suka yang punya nada-nada yang bisa kita nikmatin kan. Tapi kalau verbal kebayang nggak sih verbal doang yang kita maksimalin, ngomongnya tuh datar beginilah contohnya. Ingat ya. Kita mainnya di verbal dulu nih. Bicaranya dulu, apa yang terucap dulu. Oke teman-teman semua, kita belajar matematika tentang aljabar. Aljabar itu apa? Kita coba dibaca sendiri aja di LKS atau di buku paket ya. Jadi pelajaran ini selesai ya. Ya udah baca aja deh. Nah, itu verbal. Pengaruhnya kecil banget. Setinggi-tingginya kita punya pendidikan, kalau yang kita maksimalin cuma verbal doang, hati-hati. Orang nggak bisa nangkap ilmu itu secara maksimal. Gitu ya. Nah, yang kedua ada vokal nih. Nanti vokal udah mulai naik nih. Tambah 38%. Jadi 45% kalau digabung kira-kira. Nah, ini contoh yang kalau dia lagi bicara digabung nih vokal. Mungkin teman-teman tahu profesi seorang voice over nggak sih? Tahu nggak sih voice over? Kan kita nggak bisa lihat orangnya ya voice over itu. Tapi kayaknya kita bisa ikutan suasana dari voice over itu gitu. Enak banget gitu. Ih, suaranya keren banget ya. Bisa kayak gini ya. Ih, suaranya bisa kayak gini ya. Atau teman-teman pernah mendengar iklan gitu. Iklan apapun gitu. Mungkin iklan sampo, iklan tentang sabun gitu. Kan ada voice over di belakang yang kita nggak tahu yang ngomong siapa. Atau SpongeBob lah misalkan. Suaranya kayak gitu. Kita kayaknya terpengaruh dengan suara-suara tertentu itu. Itu ketika verbal digabung dengan vokal. Nah, tapi vokal ada yang full, ada yang 3/4 atau setengah, ada yang nyebut 3/4, ada yang nyebut setengah ya. Ada yang 1/4. Kalau yang full itu biasanya kalau kita lagi opening speech misalkan. Oke Bapak Ibu semua, kita akan belajar tentang sesuatu yang keren banget. Wow, itu full. Energi yang keluar juga beda tuh. Marilah kita panggilkan. Wah, itu full tuh. Full pakainya. Tapi kalau misalkan kita lagi ngobrol sama orang, jangan tiba-tiba full ya. Bikin kaget orang. Bro, gimana gitu ya. Langsung tiba-tiba full gitu. Khawatir bikin kaget, kita nggak tahu teman kita punya penyakit jantung atau enggak. Tiba-tiba mati, kan repot. Ya. Nah, 3/4 sama setengah ini yang kayak gimana? Kalau kita lagi ngobrol atau lagi kayak gini, ini 3/4 atau setengah yang dipakai. Kita lagi ngobrol, lagi bercengkerama sama orang, atau lagi yang biasa nih kayak kita lakukan sekarang, ini 3/4 atau setengah yang dipakai. Ya. Tapi kalau misalkan yang 1/4 gimana? Yang 1/4 tuh yang kalau ada penekanan tertentu. Lagi memberikan sebuah closing statement. Atau lagi membaca puisi atau storytelling yang butuh penekanan yang dia menggunakan nada-nada rendah. Misalkan, pada suatu hari di sebuah kota, hutan, itu 1/4, bukan 3/4. Nah ini ketika dimainkan dengan
di public speaking. Jadi teman-teman pada saat nanti bicara di depan umum, pastikan maksimalkan hal ini. Verbal. Oke teman-teman, kita mau belajar tentang sesuatu nih. Mau bahas apa sih hari ini? Kita mau bahas tentang A, B, dan C. Nah itu ada nadanya enak tuh. Tapi kalau nggak ada nadanya, aduh, hati-hati ya. Lempeng aja, lurus aja. Nah ini ada pengaruh yang paling besar. Dan kadang-kadang kita ketipu juga gitu. Visual. Visual 55% pengaruhnya. Misalkan teman-teman mungkin ada yang tahu dengan Charlie Chaplin gitu ya. Atau Mr. Bean lah. Dia lucu, padahal hanya menggerakkan tubuhnya. Lebih dominan menggerakkan tubuh. Minim banget ketika dia harus berbicara. Kalaupun berbicara cuman gitu aja. Sedikit berbicara, tapi karena gesturnya main, ekspresinya dimainkan, visualnya, kita tahu maksudnya apa. Coba kebayang nggak sih? Ketika 3 hal ini, verbal, visual, vokal, dimainkan dengan maksimal, teman-teman, karena daya pengaruh itu 55% lebih gede di visual, kita lebih percaya visual yang kelihatan. Contoh ya. Oke, saya mau bertanya kepada supaya Raihan MG. Raihan? Yes, sir. Oke, Raihan. Kalau misalkan ada orang ikhlas, saya bilang, misalkan ada orang, kamu sudah ikhlas belum? Tiba-tiba saya jawab gini, iya, saya sudah ikhlas. Percaya nggak? Kalau dengan apa namanya? Dengan suaranya kayak apa ya? Suaranya kayak gitu sih, saya masih belum pasti sih. Kalau dia tuh kayak ikhlasnya tuh kayak nggak ngegas kayak gitu sih, mungkin aja saya bisa percaya. Kalau dia ngegas, saya nggak. Berarti vokal, kamu lebih percaya vokal dan visual yang diekspresin sama orang itu dong? Iya, sir. Betul ya? Nah, itu pengaruhnya. Memang katanya ikhlas di verbal tuh, 7%. Tapi ternyata vokalnya nggak menunjukkan, visualnya nggak menunjukkan itu. Makanya hati-hati dalam bicara dan bergestur. Bisa jadi kalau kita ngomong ikhlas, ternyata ekspresinya nggak ikhlas, orang percayanya nggak ikhlas. Misalkan lagi, saya bilang, Kak Karvin itu lagi bahagia nggak sih? Iya, gue bahagia. Emang kenapa ya? Lihat ekspresinya ya. Gue bahagia, kenapa emang? Kira-kira, Satria, itu ekspresi orang bahagia nggak? Bisa sih. Bisa? Yakin? Ya, bisa aja. Tapi kalau saya bilang begini, Karvin bahagia nggak? Ya, gue bahagia, kenapa emang? Nah, enggak. Enggak ya, oke. Bahagia tuh berarti kan ada ekspresi yang berbeda. Dan orang lebih percaya visualnya loh, hati-hati. Kebayang kalau kita misalkan ada yang nanya lagi. Terus kitanya, ini sering terjadi nih anak-anak zaman sekarang nih ya. Kalau ditanya, bro lu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, karena kita lebih terpengaruh dengan visual, karena ekspresinya begitu, kita akan tanya lagi, serius lu nggak apa-apa? Iya, gua nggak apa-apa kok, slow aja. Nah, ekspresinya tuh tidak menunjukkan dia sedang tidak apa-apa. Dia tuh pasti ada apa-apa tuh di baliknya. Itu. Jadi ternyata visual itu pengaruhnya gede banget, teman-teman. Oke, saya mau ngajak teman-teman untuk memaksimalkan verbal, visual, dan vokal hari ini ya. Siap-siap ya. Teman-teman, waktu kita 45 menit lagi masih cukup. Sekarang kita mau praktek dulu. Prakteknya untuk memaksimalkan verbal, visual, vokal, kita akan memainkan visual terlebih dahulu. Saya akan minta teman-teman menunjukkan ekspresi yang menurut teman-teman itu adalah ekspresi terjeleknya. Ekspresi terjeleknya. Ingat, fokus sama diri sendiri. Ekspresi terjelek saya adalah begini. Nggak perlu liatin ekspresi orang lain. Oke. Kita akan belajar melihat ekspresi diri kita sendiri. Oke. Kita pikirkan dulu. Ekspresi terjelek saya gimana ya? Ini Zidane sambil mikir ya. Sudah. Iya. Oke, Zidane udah ketemu belum ekspresi terjeleknya?
Belum. Loh, pikirin dulu. Oh, gimana nih posisi bibir ke atas apa ke bawah ya? Oke, kanan kiri atau bagaimana gitu. Oke, kita siap-siap. Saya kasih contoh dulu ya. Oke, teman-teman, kalau kita mau belajar, ingat akan hadir ketidaknyamanan. Kita nggak pernah tahu ekspresi jelek kita kayak apa. Kita hari ini latihan, kita harus tahu. Nggak nyaman dulu, nggak nyaman, tapi nggak apa-apa, lakukan saja dulu. Hanya teman-teman global yang tahu kok, tenang aja. Hanya di sini kita akan bisa melakukan. Baik, saya akan contohkan ekspresi terjelek saya ya. Teman-teman punya ekspresi terjelek ya masing-masing ya. Saya contohkan dulu. Nanti teman-teman punya ekspresi terjelek masing-masing. Oke, saya contohkan dulu. Tahanlah sekitar 5 detik ekspresi itu ya. Oke, saya contohkan dulu. Boleh teman-teman perhatikan. Oke ya. Siap. Aduh, Robi ini bahagia sekali Robi. Lihat ekspresi. Siap ya? Siap. Giliran teman-teman, saya kasih waktu 5 detik nih untuk ditahan. Oke, ditahan. Mohon panitia mendokumentasikan. Ya. Oke, kita siap-siap ya. Hadapkan wajahnya ke kamera, Kita 5 detik dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Aduh, guru kita ini Mr. Farid ini udah Mr. Farid cukup ekspresinya cuma 5 detik. Kenapa ketagihan ya? Udah jelek gitu ya. Oke. Nah, ternyata teman-teman, kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa takut orang ilfil. Enggak. Tenang aja, nggak bakal ilfil. Itu kan hanya kebutuhan untuk entertain saja kalau kita dalam public speaking. Kalau ekspresi terjeleknya kita saja kita sudah mampu mengekspresikan, ekspresi yang lain kita tidak menjadi sebuah kekhawatiran. Gitu. Aduh, tadi ekspresinya terjeleknya begini. Ya. Tutup mulut sama hidung gitu ya. Emang kenapa ada mulut dengan hidungnya ya? Ada tutup, ada yang mulai nunduk gitu sambil merenung gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang teman-teman, saya akan meminta teman-teman untuk melakukan sesuatu lagi. Namanya, ini kita akan latihan vokal dan verbal. Tapi sebelum kita lanjutkan, boleh dulu teman-teman untuk melakukan minum dulu. Saya juga butuh minum ya. Boleh minum dulu teman-teman. Oke, siap-siap. Ini karena ada latihan tertentu. Latihannya adalah speedboat. Kita akan latihan speedboat. Apa itu latihan speedboat? Waduh. Latihan speedboat itu latihan yang dimana kita akan menggetarkan lidah kita. Waduh. Punya lidah semua kan ya? Oke. Belum disuruh udah melet aja ini. Oke, kita akan menggetarkan lidah kita. Saya contohin. Makanya tadi harus minum dulu, tadi lidahnya lebih kering soalnya. Harus basah soalnya ya. Ya, oke. Getarkan lidahnya. Ini metode speedboat, di mana ini latihan yang bisa teman-teman lakukan sehari-hari agar teman-teman kalau ngomong nggak terlalu capek bagian lidahnya ya. Ini latihan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah untuk sehari-hari. Oke. Speedboat. Bisa? Ya. Kata TER aja yang keluar. Itu lebih mudah ya. Kita akan praktek. Waduh. Ayo lama-lama ya. Yang paling lama dapat hadiah nih. Mohon dicek. Karena ada door prize ya. Ada door prize? Door prize-nya apa? Ada. Ada door prize pokoknya ya. Ada. Ya. Ini cara ngeceknya yang paling lama siapa ya? Ngeceknya gimana ya? Taruh. Ngeceknya gimana ya? Oke, nanti ada slide 1, slide 2, slide 3. Nanti hadiahnya apa? Nanti tagih aja ke gurunya ya.
Tagih aja ke gurunya ya. Ya minimal nanti ucapan selamat dari gurunya lah. Ucapan selamat. Kalau nggak dapat mobil dalam berupa brosur ya. Oke, teman-teman kita mulai ya. Boleh dong kita unmute dulu. Kita pengen mendengar getaran-getaran lidahnya. Oke, siap-siap ya. Siap-siap. Oke, siap-siap. Siap-siap. Kita mau cek dulu nih. Kita mau cek. Oke, lidah yang bergetar bukan bibir ya. Belum. Oke, lidah yang bergetar kita mulai. 3. Ayo, semakin lama semakin bagus. Kita tahan paling lama gimana caranya lah pokoknya ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, ini nggak ada yang lama ini. Dia bukan di naik turun begini ya. Bukan begitu. Bukan. Di dalam. Pakai kata ter. T-E-R. Ah, begitu. Ter. Gitu ya. Oke, kita mulai. Kita ulangi. Ingat, fokus sama diri sendiri dan mohon tahan diri, bukan fokus sama orang lain. Kalau fokus sama orang lain, kadang-kadang kita ketawa, akhirnya mah nggak keluar ternya. Ya, fokus sama diri sendiri. Kita mulai. 3, 2, 1, go. Ini kayaknya ada yang mulai stres gitu ya. Aduh, capek gitu ya Allah, capek banget ini. Lidah doang padahal. Kebayang nggak sih public speaking ternyata latihan ini juga teman-teman. Apalagi penyiar radio, khusus untuk penyiar radio malah. Ini latihan ini harus lama. Public speaking pun pada akhirnya kita harus latihan juga tentang ini. Kenapa? Karena kita kadang-kadang bicara di depan umum itu di atas 2 jam, 4 jam, bahkan berhari-hari. Ya, itu speedboat. Sekarang motorboat. Wah, motorboat gimana? Kalau tadi kita bergetar di bibir, di lidah. Sekarang kita harus bergetar di bibir. Bibir ya, bukan lidah ya, bibir ya. Oke, para punya bibir kan? Yang nggak punya bibir mohon diambil dulu bibirnya. Nah, ini bibir sedikit lebih lebih menantang lah ya. Kalau lidah tadi gampang ya. Sekarang bibir. Kita uji coba ya. Ini contohnya nih. Oke. Bibir yang bergetar bukan lidah. Bibir. Dilemesin aja. Kalau dikakuin justru dia tidak bergetar bibirnya. Oke ya. Oke, Chelsea siap, Chelsea? Siap ya. Oke, di-unmute dulu dong. Di-unmute dulu. Biar saya bisa mendengar sejauh mana panjang menggendarkan bibirnya itu. Oke, di-unmute dulu. Unmute dulu semua. Unmute dulu. Di-unmute dulu. Oke, sudah? Kita mulai ya. Oke, masih banyak yang mute nih. Di-unmute dulu. Biar saya bisa mendengar. Oke, di-unmute. Sip. Kita mulai ya. Kita mulai menggetarkan bibirnya. Motorboat 3, 2, 1, go. Oke, saya mau uji coba dulu deh. Mana nih? Saya mau milih ini ya. Cukup banyak yang off cam ya. Mana ya? Saya Deira. Iya. Coba praktek speedboat bisa nggak? Bergetar lidahnya.
Kayaknya bisa. Oke, kita coba ya. Lidah ya. Lidah ya. Mana? Hilang nih. Mana? Wah, mana orangnya hilang ya? Orang hilang? Heeh. Mana ya? Dipin, tolong dipin. Daerah. Ada, mohon dipin. Mana nih? Oke, Sedira sudah stay ya? Ya, kenapa? Oke, Sedira, coba sekarang. Oke, lidah ya, lidah bukan bibir. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Udah, gitu aja. Nggak kedengeran ini mana? Nggak ada. Udah tadi. Nggak kedengeran. Nggak ada suaranya, Daira. Nah, nggak ada suaranya. Lagi ini. Gitu. Pakai T. Ya, coba. Gitu. Ya, lebih panjang, lebih panjang. Aduh. Oke, makasih Daira. Ya, butuh usaha yang cukup tinggi ya ternyata untuk ngomong doang padahal ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Boleh. Siapa ya? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Ya. Saya mau nanya Robi nih. Robi. Ya. Maris Robi, itu coba bisa nggak yang motorbot? Bibir yang Ter gitu. Bibir. Gitu. Nah, yang gitu. Oke. Tarik nafas dulu, Rob. Tarik nafas dulu. Malah ketawa dia. Tarik nafas, keluarin pelan-pelan. Oke, terima kasih Robi. Aduh, butuh perjuangan ternyata Robi ya, untuk bisa melakukan. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman merasa ada gangguan karena dilihatin teman-teman yang lain akhirnya kebawa ketawa gitu ya. Tapi teman-teman bisa latihan di rumah nanti sendiri depan cermin melakukan itu. Untuk apa? Untuk membantu teman-teman kalau bicara itu biar nggak kaku lah minimal. Biar lebih mudah gitu. Bibirnya untuk bergerak, terbuka, dan lidahnya pun untuk bisa bergerak dan terbuka. Oke? Itu akan lebih mudah. Jadi enak. Nah, sekarang yang akan dilakukan sama teman-teman adalah bergumam atau humming namanya. Bergumam atau humming namanya. Oke. Bersenandung lebih mudahnya, bersenandung. Kita menggunakan senandung yang menggunakan lagu yang kita sukai aja. Bersenandung kayak misalkan ya. Oke, kita akan bersenandung. Di-unmute dulu, bersenandung lebih mudah kok. Bersenandung lebih mudah. Di-unmute dulu nanti kalau saya minta ya. Saya akan pikirkan dulu satu lagu yang teman-teman paling sukai. Yang terkenal ya, biar teman-temannya yang lain tahu. Oke, saya mau minta Farhan. Apa, Sir? Farhan, lagu apa yang paling disukai? Lagu? Aku lebih suka apa ya? Kayak musik doang gitu, Sir. Bagaimana ya sih? Iya. Oke, tapi kayak ada background dadanya, musik. Ada. Kayak background musik di Genshin. Hah? Yang saya lakukan tadi gitu ya. Tapi menggunakan musik tadi nadanya. Silakan mulai. Itu tuh mulutnya. Oh,
Gitu aja sih yang aku ingat. Oke, makasih Farhan. Ini lebih mudah daripada yang tadi menggerakkan bibir ya. Yang gerakan bibir mah susah banget. Tapi bisa dilatih. Bisa, ya. Dilatih ya. Bisa dilatih. Nanti di Oke, ini makasih. aja lah, diukir-ukir bibirnya. Kira-kira gimana nih yang pas gitu ya. Oke, saya mau ke Mahira. Baik. Mahira, Iya, Sir. lagu apa yang paling disukai? Lagu yang agak pelan sih, melo-melo gitu. Lagu apa tuh? Apa ya? Nggak ada lagu tertentu, tapi ya kalau dengar lagu, kalau suka ya dengerin gitu. Ah, ya. Yang pernah didengar apa? Yang hafal aja. Lupa judul. Ya nggak masalah. Dan tapi tahu refnya? Tahu. Tahu. Boleh dinyanyikan tapi sambil humming atau bergumam atau bersenandung gitu? Bisa. Ya, kita mulai. Silakan Mahira. Udah. Ya. Tadi suaranya putus-putus, Mahira, bisa diulangi? Oke, tetap ya, suaranya tetap putus-putus kayak hubungan ya. Oke, siap. Oke, makasih Mahira. Mantap ya, ternyata wah, mungkin baru tahu juga ternyata latihan begini bisa dilakukan juga di rumah gitu, San. Misalkan kita lagi nyanyi gitu. Itu proses menghayati. Nah, memang tadi kayak misalkan speedboat dan motorboat juga bisa dilakukan sama teman-teman. Untuk apa? Biar tadi bibirnya tuh biar nggak kaku lah gitu ya. Nggak kaku. Baik, teman-teman, sekarang kita akan lanjut. Tadi itu keren banget teman-teman sudah praktek dalam itu. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan lagi sebelum berakhir. Yang harus disampaikan tuh ini. Nah, ini dia. Ada 5 cara manusia menerima informasi dari lingkungannya. Yang pertama, visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Kita fokus kepada yang visual, auditory, dan kinestetik. Karena kalau gustatory sama olfaktory ini hanya orang-orang tertentu nih. Siapa sih? Misalkan kayak chef. Karena kita sekarang tidak belajar tentang chef, teman-teman nggak belajar tentang masak, ini tidak terlalu diperlukan. Yang teman-teman fokus di visual, auditory, dan kinestetik. Teman-teman yang biasa nih contohnya pada diri teman-teman lah. Misalkan kalau belajar, kita tuh harus lihat orangnya gitu. Gurunya lagi ngajar, kita harus lihat orangnya, harus lihat gambarnya, harus lihat gesturnya. Nih guru gerak kemana, kita harus lihat, baru kita paham. Auditory ini biasanya dia nangkep ilmunya itu merem, dengerin. Nah, biasanya, tapi juga dia lebih fokus kepada apa yang diucapkan. Bisa, walaupun nggak merem nggak masalah. Nah, yang kinestetik ini tuh biasanya belajarnya dengan cara dia harus merasakan dulu. Dia melakukan dulu, ini baru paham banget. Diajak bergerak baru paham. Nah, kenapa ini ada hubungannya dengan public speaking? Ketika teman-teman berpublic speaking, pastikan kita memaksimalkan daya tangkap belajarnya orang. Visual, berarti harus dimainin tuh gesturnya, ekspresinya, gerakannya, penekanan terhadap satu kata dengan ekspresi dan gerakan. Boleh teman-teman kayak gini? Teman-teman boleh kayak gini, teman-teman? Tangannya kayak gini. Dua jarinya. Coba bareng-bareng katakan give and given. Give and given. Nah, dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sama teman-teman, itu sebenarnya cara kita mempengaruhi visualnya. Misalnya kita lagi berbicara di depan umum, kita melakukan gerakan-gerakan tertentu yang membuat mereka mengikuti gerakan kita. Itu visual kita mainkan. Daya tangkap mereka dengan visual kita mainkan. Auditory dengan nada tadi.
dengan penekanan, dengan nada-nada tertentu, bahkan kita dalam kondisi tertentu kita bernyanyi pun nggak masalah. Untuk apa mempengaruhi orang dengan cara tadi? Oke, yang kinestetik ajak mereka bergerak. Tadi saya ngajak teman-teman semua bergerak melakukan seperti ini, ngajak teman-teman bergerak, ngajak teman-teman berekspresi melakukan. Ini sebenarnya untuk bisa gimana memaksimalkan orang-orang yang daya tangkapnya dengan cara kinestetik. Nah, akhirnya apa yang kita sampaikan itu bisa termaksimalkan. Teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang melihat, teman-teman yang mengikuti bisa nangkapnya secara penuh. Itu maksudnya. Makanya public speaking itu bukan hanya tentang ngomong doang. Dia ada isinya, ada caranya, ada ilmunya sendiri. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan presentasi, biasakan bergerak sedikit-sedikit. Tidak di tempat saja, tapi mulai untuk bergeser ke kanan, ke kiri, menggerakkan tangannya, berekspresi, nggak masalah. Lakukan saja. Karena itu latihan kita menghayati sesuatu. Oke? Teman-teman, sampai saat ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kita akan bahas tentang satu pertanyaan, beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tunjuk, yang saya tunjuk nanya. Oke, Naura. Waduh, nih. Naura silakan. Naura. Ya, halo. Aku pernah baca kalau a person's ability to public speak itu secara bagus itu bisa tertular dari orang tua. Nah, aku mau nanya, in what way kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin sama keluarga untuk melatih skill public speaking kita? Apa yang bisa dilakukan pada saat kita ngumpul keluarga latihan public speaking? Rajin-rajinlah bertanya. Rajin-rajin. Pak, kenapa sih kita melakukan hal ini? Pak, kenapa sih kita mungkin bisa melakukan ini? Pak, Bapak, Papa. Ketika kita bertanya, keberanian kita untuk memulai sesuatu itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar percaya diri, ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan dulu. Satu, kalau di kelas, kalau di rumah. Contoh di kelas tuh gini. Kalau kita mau meningkatkan percaya diri, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah minimal kita duduk paling depan dulu. Kadang-kadang kan kita rebutan ya. Gue yang belakang, gue. Duduk depan dulu aja. Walaupun nggak ngomong apa-apa, nanya juga enggak, duduk aja dulu paling depan. Karena rasanya berbeda, orang yang duduk paling belakang sama depan. Minimal rasa dulu, itu pertama. Terus kalau di kegiatan di rumah harus ngapain? Mulai pembicaraan. Misalkan di tempat makan, kita lagi makan nih bareng-bareng. Yang memulai pembicaraan, kamu duluan boleh. Pak, hari ini kegiatan apa? Ketika kita memulai pembicaraan, PD kita naik tuh. Karena kita yang memulai, bukan orang lain. Atau bikin kesepakatan. Bikin kesepakatan dengan keluarga. Pak, kalau aku melakukan A, B, C, D, E, F, G, itulah tandanya lagi latihan dan lagi belajar. Kasih tahu. Terus sama keluarga, apalagi yang bisa dilakukan selain tadi rajin bertanya, komunikasi, dan sejenisnya. Sama keluarga juga teman-teman bisa misalkan saling ngetes. Boleh. Pernah nggak sih Naura pernah nggak kalau misalkan kita lagi ngomong itu kata e-nya banyak? Iya, pernah. Pernah kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Naura punya adik? Enggak. Punya kakak? Punya. Punya. Kakaknya usia berapa? Stay di rumah ya? Lagi koas sih. Oh, lagi koas. Oke, kalau di rumah, kalau memang kakaknya lagi di rumah, bikin kesepakatan. Kak, aku lagi mau latihan nih. Latihan apa? Latihan yang tadi kakak sebutin tuh yang tentang baik, iya, misalnya gitu. Tapi kebanyakan dan ganggu orang lain, itu namanya filler problem. Ada yang nyebut filler word. Ada yang nyebutnya sebagai kata-kata yang sering terulang tapi ganggu orang lain. Oke. Nah, pada saat kita mau meminimalisir itu biar nggak terjadi, latihannya gimana? Sama kakak bikin kesepakatan. Kak, kalau kapan aku ngomong tentang keulang, tolong kasih kode. Kodenya gini. Ya, contoh ya. Naura, coba ngomong selama 5 menit deh, apapun pembicaraannya. Mau kenalan ke mau bebas apa? Bebas. Hari ini capek banget.
Terus kucing-kucingku tuh pada rewel banget, pada ngeong-ngeong. Ada om lagi. Mereka tuh kayak nyebelin banget gitu. Yang satu main keluar terus belum balik-balik dari kemarin, lagi kawin mulu sama anak orang. Capek deh, nggak dipanggil juga nggak balik-balik, mau diapain, mau dibawa juga nggak bisa. Sebel sih. Belum 5 menit belum ya? Belum. Apa lagi ya? Nah, oke, Naura. Makin sadar kan? Makin. Itu. Karena kata-kata yang biasanya kita sebutkan, itu kadang-kadang kita nggak sadar. Kata-kata itu keluar dari mulut kita secara otomatis. Tapi ketika digini, itu kita akan langsung sadar. Oke. Nanti kalau udah keseringan begitu, biasanya pada saat kata mau keluar, kita nahan diri tuh. Tiba-tiba mau langsung diem tuh. Karena kesadaran tentang ucapan kata tadi udah tinggi. Gitu Naura ya. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah. Selain teman Naura bisa di depan cermin, ngobrol, latihan ekspresi, latihan ngomong, apapun bicaranya, misalkan, hey kamu manusia cantik, hey kamu manusia ganteng, kayak gitu. Latihan gitu-gitu Bu boleh. Kenapa? Itu proses kita latihan gestur, latihan ekspresi, visual tadi. Gitu Naura ya. Ada lagi Naura? Udah. Thank you Naura, thank you. Yang lain bagaimana yang lain? Mana nih? Oke, pertanyaan yang lain? Wah. Nah ya. Ini kalau nggak ada yang saya tunjuk nanya nih ya. Siap-siap. Yang saya tunjuk nanya. Ada nggak nih? Oke, saya tunjuk ya. Yang nanya dapat hadiah nggak nih? Dapat. Oh, dapat katanya. Iya. Naura siap-siap, hadiahnya nyampe rumah ya. Naura nanti hubungi Miss Rawit ya. Oke. Catat di Naura. Iya. Ayo yang mau nanya siapa dapat hadiah nih? Aduh, mikir keras nanya apa saya gitu. Oke, silakan yang mau nanya. Ini. Oke, saya tunjuk deh yang bertanya. Baik. Chelsea. Yes. Silakan untuk bertanya. Bertanya gimana caranya kita supaya nge-attract audience, misalnya kita public speaking nih Kak. Terus kan durasinya panjang gitu. Gimana supaya nge-attract audience dari awal sampai akhir supaya mereka tetap pay attention gitu. Tadi kan udah ada misalnya diajak ngobrol, terus juga mengajak untuk beraktivitas kayak tadi. Tapi kan kadang itu cuma di awal-awal dong dan nggak bisa untuk sementara waktu aja kan misalnya. Kalau misalnya untuk tetap nge-attract mereka dari awal sampai akhir gimana? Oke. Teman-teman yang aktif kamera, oke. Boleh senyum dulu? Boleh senyum? Oke. 1, 2, 3 katakan ye. 1, 2, 3 katakan ye. 1, 2, 3 katakan oh. 1, 2, 3 katakan cakep. Cakep. Oke. 1, 2, 3 katakan cantik. Cantik. 1, 2, 3 katakan gue ganteng. Gue ganteng. Robi kencang banget gantengnya ya. Oke, nah Chelsea, pertanyaanmu tadi itu sebenarnya gimana biar dia tetap attention sama kita tuh. Perhatian banget sama kita. Lakukan aktivitas tertentu pada saat di jam-jam tertentu. Memang fokusnya manusia itu 30 menit, 20 menit tuh kadang-kadang buyar lagi. Makanya wajib bagi kita ketika memang dia 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam, kayaknya udah mulai turun, lakukan hal-hal yang kayak tadi. Boleh.
Simple, tapi membuat mereka ketika mereka bergerak, membuat mereka kembali fokus sama kita. Gitu. Jadi boleh misalnya teman kita nih, aduh udah mulai gak enak dilihat kayaknya mukanya gitu ya. Oke teman-teman boleh ditenggakkan kepalanya. Oke, bilang semangat. Semangat gitu boleh, ekspresinya kurang. Kalau orang semangat tuh ekspresinya begini. Boleh begitu? Boleh. Coba. Lakukan saja. Nggak masalah. Dan memang tidak salah. Apalagi kalau misalnya suatu saat teman-teman misalkan Chelsea jadi seorang pembicara yang durasinya misalkan 2 hari suruh ngomong Chelsea. Kebayang nggak tuh? 2 hari suruh ngomong. Ini pembicara kita. Chelsea, dipanggil akan bicara selama 2 hari berturut-turut tanpa henti, misal gitu ya. Nah, kita pun harus paham dengan bahasa-bahasa yang bisa dipakai untuk mereka sebagai jokes tertentu. Nah, kita bikin rangkaian kalimatnya tuh. Jadi memang kita membuat lagi ngasih materi, tapi ada kalimat di mana kalimat ini ternyata jokes tertentu yang membuat mereka bisa ketawa. Atau justru merasa, gitu ya, kita ada kayak gitu ya. Contoh misalkan, saya kadang-kadang mengucapkan tentang bahasa move on misalnya. Bahasa move on, muncul. Tentang mantan lah misalkan. Mantan itu bukan untuk dilupakan, tapi mantan itu untuk direlakan. Misalkan begitu ya. Aduh, nah orang langsung geleng-geleng gitu. Langsung geleng-geleng dia. Mantan itu bukan untuk dilupakan tapi untuk direlakan. Karena memang kita nggak bisa lupa. Kalaupun kita benar-benar bisa lupa ya kita amnesia, kan begitu. Benar gak sih? Ya, misalkan Sarah saya mau nanya ke Sarah nih. Sarah. Ya, Kak. Nah, Sarah punya mantan? Nggak punya? Serius nih, nggak punya nih. Nggak punya. Oke. Sarah, ini yang punya mantan siapa ya? Saya harus cek dulu. Parah. Mantannya banyak tuh. Apa ser? Enggak ser. Oke, Chelsea punya mantan? Enggak, Sir. Enggak ya. Oke, yang punya siapa? Oke, gini deh. Ada di rumah ser. Gini. Banyak teman-teman kita di luar sana yang punya mantan, bener ya? Tapi kalau ditanya, udah lupa belum? Lupa. Tapi kalau ketemu nggak mau. Coba kebayang nggak sih? Berarti sebenarnya orang nggak move on. Orang move on itu cirinya adalah dia sudah berdamai dengan masa lalu. Ya kalau ketemu aja, biasa aja. Artinya apa? Dihubungkan dengan public speaking. Jadi kalau misalkan kita mau move on, move on itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Kalau misalkan ternyata kita dalam public speaking ternyata dulu pernah trauma karena kita ngomong depan umum tiba-tiba dihina, move on aja. Itu nggak bisa lupa, jadi kenangan kan? Jadi kenangan, aduh kenangan pahit nih. Tapi nggak apa-apa, relain itu. Itu masa lalu. Kita fokus ke masa hari ini dan masa depan. Gitu. Relakan saja itu masa lalu, biarin. Gitu, itu jadi pelajaran hidup. Gitu. Jadi mantan itu bukan untuk dilupakan tapi untuk direlakan. Ya, kalau punya mantan tiba-tiba masih ada gangguan dalam hati itu belum rela berarti ya. Ya, mudah-mudahan kita nggak pernah punya mantan ya. Langsung tunjuk, langsung nikah. Nanti tapi sekarang belum waktunya. Oke, Chelsea, gitu ya. Mantap, Chelsea. Makasih. Sekarang saya yang mau bertanya mana? Yang mau bertanya boleh? Masih ada waktu. Siapa? Sarah, mana Sarah? Mau bertanya? Oke. Mana nih? Farhan, tanyahan. Nggak ada aku. Ayo Ran, nanya Ran. Aku nggak ada ser. Oh nggak ada. Nggak ada ide. Oh nggak ada ide. Dikira nggak ada Aku orangnya. Aku pikir lebih dalam lagi. Oke, aku pikir lebih dalam lagi. Siap. Oke, yang mau bertanya boleh. Satria. Kalau aku ada pertanyaan sih kalau di stage gitu udah naik gitu terus ya udah mulai nanya tiba-tiba grogi gitu ngilanginnya gimana Kak? Udah nanya ke siapa maksudnya? Udah nanya, udah ngomong udah ngomong. Terus ya. Udah pertanyaan aja gitu. baru naik.
Oke, udah ngomong tapi tiba-tiba grogi gitu. Ngilanginnya gimana? Blank gitu. Iya. Grogi ngeblank. Nah, berarti memang dari awal kita punya gangguan belum terkendali dengan baik ya. Nah, harus gimana yang perlu dilakukan? Tadi 10 teknik tadi boleh dicoba satu-satu sama Satria. Mana yang paling cocok, mana yang paling nyaman dilakukan, lakukan dulu. Nanti kalau 10 ini nggak cocok, kita harus mencoba cara-cara lain untuk bisa membantu. Tapi ingat, Satria, ketika melakukan cara-cara yang 10 tadi, yang 10 teknik tadi, ketika dilakukan, nggak langsung jadi, langsung nervousnya hilang, nggak. Ada proses dulu, ada proses. Tapi ketika ngeblank itu menjadi pembelajaran hidup sih. Saya juga pernah ngeblank kalau ngomong. Ngeblank tiba-tiba, aduh ngomong apa ya gue ya. Tapi standarnya orang ngeblank itu biasanya karena kaget, karena dadakan, atau memang ada persiapan. Makanya sebaik-baiknya kesempatan kita berbicara di depan umum yang dipersiapkan kesempatannya. Maka persiapkanlah dari sekarang. Kalau misalkan, oh Satria kamu ngisi ya di depan umum kapan? Tahun depan. Oke, siapin dari sekarang. Minimal kan nggak latihannya gitu, setahun kan lumayan tuh buat biar lancar ngomongnya, enggak? Gitu ya, kan keren. Disiapin. Artinya ketika kita ngeblank itu biasanya karena memang kita kurang persiapan, kita kurang paham dengan materi yang kita sampaikan. Tapi kalau paham, sekalipun ngeblank, tetap kita bisa menyampaikan sesuatu. Gitu. Standarnya paham, bukan hafal. Kadang-kadang kita ngapalin sih. Jadi ngeblank lupa aja kalimat yang harus keluar kayak gimana. Tapi kalau paham kan kalimat yang keluar ya bebas aja. Yang penting outputnya, outcome-nya sama. Gitu Satria ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, mantap. Oke, teman-teman, nanti di pertemuan kedua besok kita akan ada tugas berkaitan dengan teknik. Wah, tugasnya jadi tugas bahasa Indonesia ya, bukan? Iya, nanti ada bikin video. Nah, itu jadi media latihan. Nanti setelah pertemuan kedua, karena kita pertemuan kedua besok itu akan berbicara tentang teknik. Kita kalau udah salam harus ngapain sih? Yang ketiga apa sih? Yang keempat apa sih? Nah, sebelum masuk. Nah, itu bicara tentang sistematis dan berdampak tuh kalau besok. Kalau hari ini kita just information. Teman-teman harus tahu mindset orang ketika mau public speaking, dia mau berubah ke arah yang percaya diri atau lebih grow up lagi. Harus kayak gimana? Minimal teman-teman tahu metode latihan yang teman-teman bisa lakukan itu seperti apa. Mulai hari ini teman-teman bisa lakukan langsung depan cermin, langsung ekspresi jeleknya kayak apa. Langsung latihan begitu boleh, serius. Nggak ada yang larang, cermin nggak bakal pecah, tenang aja. Cermin nggak bakal pecah ya, tenang ya. Itu bisa latihan. Di rumah langsung speedboat, motorboat dilakukan, boleh banget dilakukan. Pura-pura di depan kita itu ada 1000 orang, terus kita berbicara kayak Steve Jobs misalkan, atau kayak Mark Zuckerberg, berbicara di depan ribuan orang, ratusan orang, kita pura-pura begitu boleh. Depan dulu. Paling kalau misalkan diliatin sama orang tuanya bingung tuh. Lu kenapa nak? Paling ditanyain begitu. Tapi nggak apa-apa, lakukan saja. Mereka cuma heran aja. Anaknya kenapa tiba-tiba jadi begini? Udah pelatihan. Lakukan saja dulu, nanti juga terbiasa. Cukup bilang, mah lagi latihan, nggak apa-apa. Terus melakukan hal yang sama atau latihan lagi, tiba-tiba nanya lagi, lu kenapa dah? Iya lagi latihan, nggak apa-apa. Nanti kapan sudah sering melakukan, orang di rumah udah nggak heran kita melakukan itu, gitu ya. Udah nggak heran, oh anak gue lagi latihan, oh anak saya lagi latihan. Gitu teman-teman, oke? Boleh kalau ada yang bertanya di bagian akhir sebelum saya tutup, karena kita sampai pukul jam 11 ya teman-teman. Aku ada Kak. Zidan. Nah, silakan. Kalau aku kalau misalnya lagi ngomong depan orang tuh kadang suka tanpa sadar suka kecepatan gitu ngomongnya. Mungkin gara-gara grogi atau apa gitu. Itu cara ngatasinnya gimana? Benar. Gimana kalau kecepatan gitu? Kayaknya nggak kekontrol gitu. Pengen buru-buru beres rasanya gitu ya. Tiba-tiba yang harus ngomong 2 jam, tiba-tiba 30 menit selesai gitu. Gimana? Nah, cepat enggaknya itu berkaitan dengan emosi kita sebenarnya. Kontrol emosi kita. Kalau kontrol emosi kita itu kurang, artinya kita gampang banget emosional orangnya. Biasanya memang kita kontrol emosi, tempo pada saat berbicara itu relatif lebih cepat.
relatif lebih cepat. Terus harus gimana? Kita kadang-kadang kan nggak sadar, kayak otomatis gitu kan, cepet mulu. Nah ini metode yang tadi yang kayak dicontohkan saya dengan Naura bisa dipakai. Kalau tadi Naura bahasa yang muncul kita lakukan seperti ini. Tapi Zidane, khusus untuk Zidane, latihan sama temannya, sama orang rumah, buat kesepakatan kapan mulai kecepatan kasih kode. Misalkan. Pada saat kecepatan itu meningkat, lagi cepet nih, tiba-tiba ada yang begini, kesadaran Zidane tinggi, naik, tiba-tiba tempo diturunin. Nah, kode ini kalau udah keseringan dan Zidane memang sudah terbiasa, Zidane akan tahu ternyata bicaranya saya itu lagi cepet nih. Lebih sadar nanti. Akhirnya bisa menahan dirinya sendiri untuk tidak cepat. Akhirnya bisa menahan untuk temponya lebih lambat. Nah, itu bisa Zidane lakukan ya di rumah. Oke, Zidane, bagaimana? Oke, makasih Kak. Sip, mantap. Oke, teman-teman. Pesan terakhir saya sebelum saya akhiri, bukan pesan-pesan terakhir sebelum saya tiada dari dunia. Oh, mau foto ya? Oh, mau foto. Oke. Pesan-pesan saya terakhir sebelum kita berfoto, pesan-pesan terakhir saya adalah yuk jadi manusia gila berikutnya. Tapi gila itu ada kepanjangannya. Bukan gila yang di pinggir jalan ya. Gila itu ada kepanjangannya. Gali ilmu, langsung action. Jadi setelah acara ini selesai, ini pertemuan kita nggak bakal jadi apa-apa nih. Nggak akan berharga kalau kita nggak pernah action. Orang-orang di luar sana, dia itu nggak jadi apa-apa bukan karena dia nggak tahu ilmunya. Bisa jadi memang dia nggak pernah action sama sekali. Nah, teman-teman yang mau terlatih, mulai hari ini setelah kita selesai ini mulai latihan latihan ekspresi, latihan gerak segala macam. Karena kita akan menjadi manusia gila berikutnya. Gali ilmu, langsung action. Ya. Terima kasih dari saya. Kita akan berfoto dulu teman-teman. Iya. Sekarang diaktifkan dulu semua kameranya. Mohon diaktifkan kameranya. Oke, tugas besok ya. Oke, pas mau foto langsung posisikan diri langsung cantik ya, langsung ganteng ya, luar biasa. Oke, siap-siap slide pertama. Kita akan berfoto dulu. 2, 1, slide pertama. Oke, tunjukkan ekspresi terbaiknya, gaya terbaiknya, set. Oke, slide pertama. Slide pertama tahan 2 jam. Oke, slide kedua, mulai. Set. Ready? Oke. 1, 2, 3. Ya, loncat. Oh enggak ya? Foto offline. Satu lagi, slide 3, terakhir. Ekspresi terbaiknya. Oke, slide ketiga ya. Tahan. Iya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama kita selesai. Nanti kita besok ada pertemuan kedua. Mohon tepat waktu biar kita bisa maksimal. Karena besok udah bicaranya. Oh, besok siang ya? Besok siang. Jadi bisa tepat waktu lagi dipersiapkan. Besok disiapkan lagi air minumnya. Mereka nggak ngopi ya. Kalau memang sukanya kopi, siapin kopi. Kalau sukanya teh, siapin teh ya. Oke, kalau sukanya dia, siapin dianya. Oh, maaf ya. Nggak usah. Oke, besok lebih akan ada beberapa praktek lagi. Jadi persiapkan dirinya, kondisikan biar cepat sehat. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Walaupun hanya di rumah saja, tapi pastikan tetap produktif. Dan pada saat praktek besok, saya menghimbau teman-teman bisa mengaktifkan kamera biar kita bisa praktek secara maksimal. Sepakat ya teman-teman? Jadi lebih dipersiapkan untuk besok hari. Oke, sebelum saya tutup, saya berpesan jadi manusia gila berikutnya.
gali ilmu, langsung action. Terima kasih, Belajar Sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Kasih Kak. Thank you. Terima kasih, Kak. Bye bye. Bye bye. Paran cukup, Paran tangannya. Oke, thank you.